Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membahas satu pokok persoalan yang menarik, yaitu mengenai masalah sunat. Kapan sunat pertama kali muncul? Perintah untuk bersunat pertama kali diperintahkan langsung oleh Allah kepada Abraham. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anakmu yang 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi sunat merupakan tanda perjanjian atau meterai antara Allah dan Abraham. Kemudian apa tujuan dari sunat? Agar setiap laki-laki dapat menahan hawa nafsu seksual dan kedagingannya. Perintah sunat ini diberikan karena Abraham tidak menahan dirinya. Ia meniduri Hagar budaknya untuk mendapat keturunan atas saran istrinya. Karena pada Sarah sendiri pada waktu itu mandul dan mereka meragukan janji Tuhan. Padahal Tuhan telah berjanji untuk memberikan keturunan pada Abraham dan Sarah istrinya melalui kandungan Sarah. Tetapi karena semakin tua mereka mulai bimbang dan ragu akan janji Allah. Jadi, setelah Abraham mempunyai anak dari Hagar, perintah sunat ini datang. Sunat pada zaman Perjanjian Lama wajib dilakukan oleh setiap laki-laki pada saat itu. Apabila perintah ini dilanggar atau diabaikan, maka hukumannya adalah mati. Akan dibinasakan dari tengah-tengah bangsa itu. Dan orang-orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi, perintah bersunat saat itu menjadi suatu ketetapan yang wajib dilakukan. Tidak boleh tidak, harus dan wajib untuk bersunat. Lalu apakah kita harus disunat? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Sunat yang dilakukan Abraham, yaitu sunat lahiriah, itu sebenarnya adalah gambaran dari sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Kita bisa melihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi maksud dari sunat Kristus sendiri adalah menanggalkan hawa nafsu dan daging yang berdosa. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sunat lahiriah tidak mengubahkan hati seseorang. Bisa saja seseorang sudah disunat secara jasmani, tetapi tidak mengubahkan dirinya menjadi pribadi yang baru. Tetapi sunat Kristus adalah sunat rohani, di mana sunat di dalam hati ini mengubahkan karakter, sikap hidup, dan perilaku yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang kita dapat mengerti bahwa sunat lahiriah bukanlah syarat keselamatan. Sunat lahiriah bukanlah kewajiban bagi kita, atau wajib bagi kita adalah sunat hati, yaitu sunat Kristus yang hanya akan dipenuhi apabila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sunat hati menjadi syarat keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan melalui iman percaya kita kepada Kristus.
Kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus telah disunat secara rohani. Kita telah mengalami sunat Kristus. Jadi saudara, kita menjadi layak atau dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan menerima janji keselamatan dan hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Sesuatu yang sangat luar biasa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana jika sekarang ini ada seseorang atau orang Kristen yang disunat? Kalau di zaman sekarang ini ada di antara saudara kita yang masih memegang tradisi sunat, itu tidak menjadi masalah. Menurut saya, tidak, kita sudah ketahui bahwa sunat lahiriah tidak menyelamatkan, tetapi sunat hatilah yang menyelamatkan. Kalau orang Kristen mau bersunat atau satu alasan tertentu, boleh-boleh saja. Itu tidak melanggar hukum Tuhan. Bersunat boleh dilakukan, contohnya untuk alasan kesehatan atau tradisi kebudayaan suatu tempat. Terus juga untuk alasan memberitakan Injil, contohnya Timotius. Karena alasan misi pelayanan, Rasul Paulus memerintahkan Timotius untuk bersunat. Jadi, saudara sekalian, demikian tadi pemaparan singkat saya pada saat ini. Jadi, kita tahu bahwa sunat bukanlah syarat untuk keselamatan. Jadi, boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Jawabannya, boleh dilakukan untuk alasan-alasan kesehatan, tetapi bukan untuk alasan keselamatan atau mungkin alasan-alasan yang lain seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Jadi bukan keharusan bagi kita sebagai orang percaya untuk bersunat. Bersunat atau tidak bersunat tidak menentukan keselamatan, tetapi percaya kepada Kristus itu adalah jalan satu-satunya untuk kita selamat. Terima kasih, kiranya pemaparan singkat tadi bisa menambah wawasan kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.